merasa mulia dan merasa lebih, merasa suci dan merasa bersih daripada yang lain. Najis yang ada di dalam hati ini Bapak Ibu tidak pernah bisa disucikan dengan 7 lautan dan 7 samudera. Maka disinilah baginda Rasul menjelaskan kepada kita, wujuduka zanbun. Adanya pengakuan dirimu itu, yang merasa dirimu itu ada dan bersifat, merasa mulia, merasa suci, merasa lebih daripada yang lain. Itu adalah dosa. Yang dosanya itu adalah amat sangat besar. Bagaimana kita akan bisa sampai kepada Allah? Akan usul kita kepada Allah. Kalau di dalam hati dan rohani kita itu masih ada sebesar zarah sifat takbur, ujub, merasa diri kita ini ada di hadapan Tuhan. Ini yang disebut namanya udu'allah. Maka pantaslah baginda Rasul menjelaskan kepada kita ini. La tadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Tidak masuk surga seseorang kamu, walaupun kamu dikatakan sebagai seorang ahli zikir, ahli ibadah. Tapi apabila ada di dalam hatimu sebesar zarah, muncul sifat takbur, muncul sifat ujub, muncul diri yang merasa diri lebih suci dan lebih bersih daripada yang lainnya, maka merasa lebih suci, lebih bersih daripada yang lainnya, itu adalah penghalang bagi dirimu untuk bisa masuk ke dalam rahmatnya Allah. Itu adalah hijab dan batu licin bagi dirimu untuk bisa usul kepada Allah. Makanya Rasul menjelaskan kepada kita, al-islamu nazifun la yadkhulul jannata illa nazif. Islam itu adalah agama yang suci. Islam itu adalah agama yang fitrah, yang bersih. Tidak ada yang bisa usul kepada Allah. Tidak ada bisa yang masuk ke dalam surganya Allah, kecuali orang-orang yang mana hati dan rohaninya benar-benar suci dan bersih. Tidak ada lagi di situ sebesar zarah terlihat akan keakuan dan kesadaran dirinya merasa berbuat di dalam hidup ini. Maka ini yang kita tilik, ini yang mesti kita silau dan sentar di dalam diri kita ini. Apakah kita ini masih merasa diri kita ini ada? Apakah diri kita ini masih merasa diri kita ini bersifat? Atau betul-betul diri kita ini hapus dan tiada, yang ada itu hanya Allah semata-mata? Maka orang yang cerdas, orang yang arif dan bijaksana adalah orang yang mau menyentuh dan menilik ke dalam dirinya ini, sehingga ia senantiasa memfanakan wujud dan sifatnya ke dalam wujud dan sifatnya Allah. Lalu dia istiqomah menjaga akan kesucian dirinya itu. Tidak terlihat lagi akan adanya kesadaran keakuan dirinya yang merasa hidup dan berbuat ini. Maka dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang selamat. Tapi sebaliknya kata Rasul, wal ajazu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanniyal amani. Orang yang bodoh kata Rasul, orang yang tidak cerdas dan tidak arif serta bijaksana adalah orang yang lebih condong mengikuti keinginan hawa nafsunya yang rendah dan cinta dunia yang berkelebihan, sehingga dia tidak mampu menyenter, menyilik dan menyilau ke dalam dirinya ini. Itulah orang yang rugi dan celaka. Orang yang senantiasa menyandingkan dirinya di hadapan Allah. Tidak sadar dia bahwa dirinya itu sebenarnya adalah tiada. Kalaulah diri kita ini benar-benar tiada, kapan sebenarnya tiadanya diri kita ini? Tiadanya diri kita ini Bapak Ibu, sejak mula adanya kita nggak pernah ada. Kapan sejak mula adanya kita tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud, sejak Allah itu menyatakan dan menjelaskan, innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Rabb.
Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, tidak ada yang bersifat. Yang awal, akhir, zahir dan batin. Yang wujud, yang melihat, mendengar dan berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Melainkan sebenar-benarnya yang wujud, sebenar-benarnya yang melihat, sebenar-benarnya yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan hidup. Melainkan hanya aku semata-mata, kata Allah. Ini yang mesti kita pahami. Bahwa diri kita ini benar-benar di hadapan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita utarakan, apa yang kita sebut itu, hendaklah kita paham dan mengerti makna yang sebenarnya. Jangan kita hanya pandai berlapas, mengucapkan suatu kalimat haqala, la haula wa la quwata illa billah. Tapi setelah kita mengucapkan kalimat itu, lalu kita pun merampok hak Allah kembali. Merasa pula kita ini yang hidup. Merasa pula kita ini yang bergerak. Merasa pula kita ini yang memandang dan mendengar. Merasa pula kita ini yang sholat, yang ruku, yang i'tidal, sujud dan duduk. Maka inilah pesannya Rasul kepada kita. Man sholat sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walam tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad biha minallah illa bu'ada. Barang siapa yang mendirikan sholat, lalu sholatnya itu tidak mampu menghantarkan dirinya kepada yang ma'ruf, dan sholatnya itu juga tidak mampu mencegah perbuatan dirinya daripada perbuatan munkar, melepaskan keakuan dirinya di hadapan Allah, lam yazdad biha minallah ila bu'ada. Ingatlah kata Rasul, salat yang dia kerjakan tidak mampu mencegah dirinya kepada yang mungkar, maka salatnya itu Bapak Ibu yang dia kerjakan itu semakin jauh dia dengan Tuhannya. Inilah orang yang merampok hak Allah di dalam sholatnya. Disebabkan dia tidak mengenal akan hakikat sejati dirinya, sehingga dia tidak tahu siapa Tuhan yang sebenar-benarnya itu. Padahal Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia ingat, Tuhan yang dia cari sebenarnya adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri itulah sebenarnya perwujudan nyatanya akan diri Tuhan itu. Tapi mereka sudah terhijab dengan keakuan dirinya. Ini Allah katakan kepada kita. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Maknanya Bapak Ibu, bila kita merasa kita ini ada, kita ini bersifat, maka selama kita ini ada dan merasa kita ini bersifat, selama itulah kita tidak akan pernah mengenal Allah. Sebenarnya yang wujud itu adalah Allah, dan yang bersifat itu adalah Allah. Maka supaya Allah cuma yang wujud semata-mata, keluar kita daripada keakuan diri kita, keluar kita dari kesadaran diri kita yang merasa bersifat itu. Kalau kita sudah keluar daripada keakuan kita, kesadaran diri kita yang merasa kita wujud dan bersifat, maka ketika itulah kita bisa memahami dan menyadari bahwa diri inilah nyatanya akan diri Tuhan itu. Walaupun diri ini Ustaz katakan, inilah perwujudan nyatanya diri Tuhan, bukan berarti kita ini mengaku Tuhan. Bukan kita jadi Tuhan Bapak Ibu. Diri ini sebagai perwujudan Tuhan, diri ini sebagai nyatanya Tuhan. Itu maksudnya untuk menjelaskan kepada kita bahwa diri Allah sajalah yang wujud dan yang nyata. Wujud nyatanya Allah itu nyata pada sekalian alam. Akan tetapi wujud nyatanya Allah pada sekalian alam itu Bapak Ibu, sempurnalah pada diri masing-masing. Walaupun Ustadz mengatakan wujud nyatanya diri Allah itu pada diri masing-masing,
Namun ingat, diri masing-masing bukanlah nyatanya diri kita. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku, kata Allah. Maka disitulah hilang dan lenyapnya diri kita ini. Kemana hilang dan lenyapnya diri kita? Hilang dan lenyapnya diri kita. Tentu lenyap dan hilangnya diri kita itu ke dalam wujudnya Allah. Hakikat di balik itu, Bapak Ibu, apa yang mesti dilenyapkan? Apa yang mesti dileburkan ke dalam wujudnya Allah? Karena sejak dahulunya kita nggak pernah ada. Kalaulah sejak dahulunya kita tidak pernah ada, lalu apa yang mesti dipulangkan? Apa yang mesti dilenyapkan? Jadi bahasa melenyapkan diri itu, Bapak Ibu, pada saat kita sadar bahwa diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah, maka disitulah secara makna hakikatnya kita pulangkan dan kita kembalikan hak Allah itu kembali. Sebenarnya Bapak Ibu tidak ada yang mesti dilenyapkan. Tidak ada yang mesti difanakan. Karena memang diri kita nggak pernah ada. Kalau diri kita tidak pernah ada, apa yang mesti dipanakan? Apa yang mesti dilenyapkan? Yang ada itu hanya Allah semata-mata. Cuma ketika kita sadar, kita yang merasa yang wujud, sadar kita merasa yang hidup, sadar kita bahwa kita ini yang melihat dan mendengar. Setelah kita menyadari itu, bahwa diri kita itu bukanlah diri kita, yang wujud itu hanya Allah, yang hidup itu hanya Allah, maka disitulah rahasianya, pulangkan, fanakan diri ini kembali kepada Allah. Itulah makna hakikat sebenarnya. Sehingga setiap waktu, setiap saat, setiap detik, diri kita ini, Bapak Ibu, benar-benar adalah hapus, Bapak Ibu. Inilah orang yang berjalan membawa diri Tuhan. Bahasa berjalan membawa diri Tuhan, sebenarnya kalau kita paham, juga tidak ada membawa diri Tuhan. Tidak ada yang mesti dibawa, Bapak Ibu. Yang berjalan itu memang Tuhan. Dialah yang berjalan. Nyata kudratnya itu pada kaki. Dialah yang memandang dan melihat itu nyata pada mata. Dialah yang mendengar itu nyata pada telinga. Dialah yang berkata itu nyata pada lisan. Dialah yang paham dan berilmu itu nyata pada akal. Dialah yang berkehendak itu nyata pada hati. Dan dia pula lah yang hidup, Bapak Ibu, nyata pada napas, turun naik, keluar masuk pada hidup itu, Bapak Ibu. Inilah yang mesti dipahami. Makanya Allah katakan apa? Siapa yang tidak sadar dengan dirinya, lalu dia merasa beramal, ingat kata Allah, siapa yang datang menghadap aku membawa amalnya, amalnya akan aku hisap. Siapa yang datang menghadap aku dengan membawa ilmunya, ilmunya juga akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang menghadap aku dengan membawa marifatnya, marifatnya juga akan aku tanya. Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan diriku, amalnya tidak aku hisap, ilmunya tidak aku minta pertanggungjawabannya, marifatnya juga tidak akan aku tanya. Itu adalah urusan aku, itu adalah hak aku. Itu sebenarnya adalah aku, kata Tuhan. Maka di penghujung akhir tahun ini, mulailah kita menyadari akan rahasia sejati diri kita yang sebenar-benarnya. Man ana, siapa aku yang sebenarnya? Maka untuk lebih jelasnya kita, Bapak Ibu, mengenali akan rahasia hakikat diri kita. Man ana, siapa aku yang sebenarnya? Sehingga sebelum datangnya ajal dan kematian itu, kita telah mengenal sejatinya diri kita ini, biar kita selamat pulang dan kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk lebih paham dan terangnya, Bapak Ibu,
Tunggulah pesan-pesan berikut ini.